Halo, selamat malam sahabat berproses. Ketemu lagi di IG Live pada malam hari ini. Jadi, eh, malam hari ini kita bakal ngobrol mengenai self-care di tengah kesibukan seorang traditional dancer. Sambil kita tunggu Mbak Astinya, gimana nih teman-teman, apa kabar hari Sabtunya? Oh ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga kenaikan Isa Al-Masih kemarin bagi teman-teman sahabat berproses yang merayakan. Halo teman-teman, kita tunggu dulu Mbak Astinya sebentar lagi. Nah, jadi teman-teman kita bakal ngebahas mengenai self-care di tengah kesibukan seorang traditional dancer. Jadi mungkin aku bakal ngejelasin dulu nih, ada biodatanya. Jadi narasumber kita malam hari ini itu bernama Mbak Asti Oktavia Andayani. Nah, Mbak Asti sendiri ini merupakan seorang traditional dancer yang memiliki berbagai prestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi udah uh, banyak banget gitu prestasinya si Mbak Asti ini. Keren banget pokoknya. Nah, selain prestasinya yang di dalam negeri, yaitu Mbak Asti ini pernah menari di Ramayana Ballet Prambanan, terus juga pernah menjadi penari Bedoyo Sumrek Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Waduh, susah ya, takut kalau salah gitu. Nah, kalau di luar ini Mbak Asti sendiri pernah membawakan tarian misalnya seperti di China, di South Korea, di Abu Dhabi, dan juga di Singapura. Nah, ini Mbak Astinya udah hadir. Mari kita invite. Sebentar. Kita tunggu apakah. Nah, halo Mbak Asti. Hai Mbak, Selamat malam Mbak, apa kabar nih Mbak? Bentar, apakah koneksinya aman ini Mbak Astinya? Cek. Halo teman-teman yang baru bergabung. Selamat malam, kita bakal ngebahas tentang self-care di tengah kesibukan seorang traditional dancer. Nah, bagi teman-teman yang nanti ingin diskusi dan sharing-sharing bareng, tanya-tanya, boleh banget langsung tanya ke Mbak Astinya. Oh, ini sepertinya Mbak Asti terlempar ya. Aduh, sebentar, mungkin koneksinya. Halo Mbak, hai Mbak, sorry. koneksinya ya Mbak. Aduh, Iya ya, gini nih kayaknya ya. tantangannya Heeh. Iya, kalau heeh. online ya. Iya, oke. Oke, Mbak. Mungkin kita mulai aja kali ya. Nah, Boleh, buat boleh. teman-teman yang belum kenal gitu, mungkin aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Olga. Nah, aku di sini sebagai tim dari Ruang Berproses yang akan sebagai host mendampingi narasumber kita, yaitu Mbak Asti, seorang traditional dancer. Halo Mbak Asti, apakah ini sudah aman koneksinya? Kok di aku ini ya, Iya, sama garis-garis Mbak. gitu. Sama punyaku juga. Coba aku keluar dulu ya. Oke Mbak, oke oke, tenang, kita harus tenang nih. Oke, aduh ini banyak nih ya followernya Mbak Asti. Mbak Asti ngeblur lagi. Oke, ini Mbak Asti sepertinya eh, keluar dulu, jadi mungkin kita sambil coba lagi. Mudah-mudahan aman ya teman-teman. Nah, bismillah. Semoga bisa. Semoga bisa ya Mbak. Aduh, Iya, oke. bismillah. Nah ini udah banyak nih Mbak teman-teman Mhm. yang hadir di sini. Oke. Oke, nah boleh nih, aku tadi udah sempet kenalin diri Iya. Mbak, nama aku Heeh. Olga, aku tim dari Ruang Iya. Berproses. Mungkin dari Mbak Astinya sendiri, boleh nih Mbak, selain traditional dancer, bisa kenalin dirinya dulu, kesibukannya Iya. saat ini apa? Oke, terima kasih Mbak Olga. Salam kenal juga buat Mbak Olga dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Asti. Nama lengkapnya Asti Oktavia Andayani. Saya sebagai betul tadi Mbak Olga, saya sebagai traditional dancer dan saya juga owner
salon, Kiriti Salon, kemudian masih ya freelance aja kalau misal ada kerjaan freelance gitu. Cuma Oke Mbak, fokusnya aku emang juga di sempet nih. gimana? Sempet ngeliatin profilnya Mbak Asti, ini ada ownernya Hair and Beauty. Iya. Jadi karena ini sebelumnya kuliahnya di Tata Rias, jadi ya udah sama Oh. uh, Mm-mm. kerjaan pengennya tuh punya kerjaan sendiri gitu, nggak ikut orang. Kecil-kecilan Oke, Mbak ini gitu. mantep banget sih Mbak. Nggak apa-apa Mbak, nanti kecil-kecil lama-lama jadi ini ya, apa, membludak gitu. Amin ya Jadi Allah. luas gitu kan, jadi atau mungkin jadi go internasional gitu, karena Mbak Asti ini apa, udah melalang buana juga ya Mbak, prestasinya sampai luar negeri juga itu. Aku tadi sempet baca biodatanya tuh, keren banget Mbak, aduh. Oke, berarti ini Mbak, aku lihat nih Mbak, Mbak Asti ini menari sejak 2013 sampai sekarang. Nah itu gimana Iya. tuh Mbak? Awal mulanya ceritanya kenapa sih kok bisa jadi nggak kecemplung ya? Kenapa kok bisa akhirnya mendalami menjadi seorang traditional dancer? Nah ini Iya. ceritanya gimana Mbak? Mhm. Jadi Mbak sebenarnya kalau menari sendiri udah dari kecil, dari kayak kayak TK sering ikut nari, kemudian SD sama ibu. Sebenarnya ini ceritanya emang kecemplung Mbak. Jadi waktu SD itu pengennya ngedance, dance apa namanya kayak Hmm, modern dance gitu. Cuma nggak tahu nyebutnya cuma taunya nari gitu. Jadi bilang sama ibu pengen nari, lah dimasukin lah ke sanggar tari klasik, tari Jawa gitu kan, kok kayak gini, tapi kan waktu kecil nggak bisa protes gitu, jadi ya udahlah jalani dulu sampai sampai SD sampai kelas 6 masih nari. Setelah itu ujian udah nggak ikut sanggar lagi. Kemudian SMP sebenarnya ada ekstra di SMP, cuma waktu itu guru tarinya meninggal. Jadi sedangkan SMP kan selalu ada misal kayak rapat-rapat gitu tuh sering ada tarinya. Nah, setelah itu nggak ada yang nari lagi. Terus sama guru seni budaya, udah kamu pasti kamu nari ya sebisanya kamu, tariannya sebisanya kamu aja. Terus mulailah di situ nari-nari kalau ada rapat, ada acara-acara sekolah itu. Terus ada acara di Temanggung tuh penciptaan tari khas Temanggung bersama Pak Didik Ninitowo, bekerja sama dengan Pak Didik Ninitowo. Nah, itu kan ada seleksi. Nah, kebetulan masuk tuh. Setelah itu terlibat di situ, terus kayak sering pentas di mana-mana kayak Kebumen, Magelang. Jadi kayak seneng ya bisa jalan-jalan gitu. Baru menemukan feel-nya atau menemukan senengnya tuh di situ. Jadi dari kecil, dari SD sampai SMP itu baru itu kayak wah seneng ya ternyata gitu. Nah, habis itu sama guru seni ditawarin kalau kamu memang pengen fokus di tari, monggo kamu bisa lanjut di namanya SMKI. SMKI ada di Jogja. Kalau saya di SMKI Jogja. Tapi di sana sekolah biasa, nggak ada asrama, jadi kamu harus ngekos dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ya udahlah, memberanikan diri untuk izin ke ibu, izin ke bapak. Kok didukung. Terus ya udah akhirnya mulai mulai mendalami benar-benar mendalami secara profesi penari itu memang 2013, tapi untuk menarinya sendiri memang sudah dari kecil gitu. iya, iya. Gitu. Wah, ini keren banget ya Mbak inspirasinya. Ada yang bilang nih Mbak, wah sering denger gitu. Udah sering denger ceritanya Mbak Asti nih. Jangan bosen-bosen ya, mohon maaf. Ini buat aku baru denger Mbak Oh iya ceritanya. ya. Berarti ini spesial ya kan Oh di iya. ruang berproses nih. Iya iya. Berarti terbentuknya nggak cuma dari tahun 2013 aja ya Mbak. Berarti sebenarnya udah dari kecil Sudah diasah dari gitu. Mungkin kecil, tadinya iya. kecemplung gitu. Tapi kok lama-lama Iya, akhirnya menikmati gitu ya Mbak iya. ya. Tadinya tuh kecemplung kayak aku nggak kayak pengen eh, udahlah nggak usah berangkat, aku ngantuk, aku capek, kayaknya aku demam deh gitu-gitu. Terus sampai ibu Hmm, udah nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa, yang penting berangkat daripada nggak berangkat sama sekali gitu. Jadi mana sanggar sampai rumah tuh kan jauh, paling nggak ya 1 jam naik angkot gitu, naik angkot. Iya. hmm, Dan
yang emang ini sih ibu yang kayak ayo ayo nggak apa-apa nggak apa-apa terlambat nggak apa-apa tak temenin gitu gitu. Jadi partnerku sampai sekarang tuh ya yang dampingin ibu gitu. Berarti supporter nomor satu ibu ya Iya, Mbak, nomor satu. yang berperan besar nih, yang akhirnya Betul. membentuk juga Mbak Iya. Asti jadi penari tradisional gitu. Mhm. Iya. Ini inspirational banget sih Mbak. Oke, nah aku lihat juga nih Mbak, selain tari Mhm. Jawa ada tari Bali, itu bener atau apa enggak Mbak? Eh, sebenarnya waktu SMKI kan belajar juga tari Bali, tari Surakarta, dan sempat beberapa kali ikut di Sanggar Tari Bali. Tapi memang akhirnya kan semakin kesini saya harus memilih, saya harus konsen kemana gitu. Nggak bisa semuanya diambil. Kalau semuanya diambil pasti semuanya hasilnya akan setengah-setengah aja. Harus ada satu yang difokuskan gitu. Jadi uh, akhirnya memutuskan untuk ternyata aku nyamannya itu di tari klasik gitu. Ya udah akhirnya udah difokusin di situ. Sebenarnya untuk tari Bali, tari Surakarta juga ya bisa, cuma kan memang concernnya di satu gitu. Berarti sekarang fokusnya tari Jawa mana nih Mbak? Jawa Jogja lebih ke Jogja, situ ya, atau iya, Jogja ya? lebih Oh, ke tari klasik oke. gaya Jakarta. Ah, ini keren sih Mbak. Aku juga tadinya kan sempat di Solo Mbak. Kalau di Solo itu Oh dia iya, ada pelajaran tari, heeh. Pelajaran tari. Jadi itu susah loh. Tari itu susah banget. Gimana ya? Harus luwes, harus menyamakan, menyatukan gitu ya Mbak antara betul, perasaan itu betul, feelingnya betul, harus main banget. betul, betul, iya. Jadi memang Malah namanya, sampai ada konsep ini Mbak apa Mbak namanya istilahnya tuh wiraga, wirasa Wiromo, Wirasa, sama ya, Wiromo, sama satu lagi. Iya. Wiromo ya. Itu apa tuh? Nah, itu artinya apa tuh Mbak? Sempat tahu nggak Wirogo Mbak? itu Wirogo itu tentang ketubuhan gitu, tentang gimana tubuh kita uh, bergerak. Kemudian menurut saya itu kemudian Wiromo itu keserasian dengan musik, gerak dan musik, dan Wiroso adalah lebih ke uh, menyatukan atau mendalami dari tarian itu, rasa-rasa dari tarian itu gitu. Jadi emang bener sih kayak menari itu olahraga dan olah rasa, karena kita nggak cuma bergerak tapi jiwa kita, hati kita pun juga diolah di situ gitu. Kalau menurut saya sih itu. Body and mind ya Mbak. Betul, betul, betul. Menyatukan pikiran dan Iya, apa ya, perasaan dan raga itu betul. sulit tuh Mbak. Iya, karena Nah, ini karena Mbak. untuk memfokuskan gitu ya. Jadi ini tuh emang susah sih. Oke Mbak, nah ini baru masuk nih Mbak ke topiknya kita tentang self-care di tengah kesibukan traditional dancer. Iya. Nah, ini bentar Mbak, pertanyaan yang paling cocok nih apa ya? Kayak seberapa penting sih self care Heeh. menurut Mbak Asti gitu sebagai seorang traditional dancer? Kalau self care buat aku tuh penting banget Mbak, soalnya yang pertama kita memberi ruang untuk diri kita di sela-sela kesibukan. Jadi uh, memberi me time gitu. Kadang-kadang kita capek sama sama kesibukan kita, sama aktivitas kita. Bahkan sesuatu yang rutin itu akan menjenuhkan. Jadi kayak memberi jeda buat kita tuh mencari hal baru yang membuat kita bahagia, yang nantinya ketika kita kembali lagi pada aktivitas kita itu udah fresh lagi kayak gitu. Kemudian dengan self care kita bisa menikmati hal-hal kecil yang bisa membuat kita bahagia, misal kayak cuma sekedar ngeteh atau ngobrol sama temen, dan obrolan langsung dengan chat kan beda ya Mbak. Kadang kita butuh sesuatu yang langsung gitu, karena semua dunia sekarang tuh dunia serba serba di digital kan, jadi kadang kita kekurangan waktu untuk kita ngobrol secara langsung gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya buat aku juga sebuah self care. Jadi aku memberi ruang untuk aku untuk bersyukur lagi setelah kita berjalan udah jauh nih gitu. Rintangan yang misal aku atau kamu lalu itu udah banyak, dan kamu bisa kayak gitu untuk mereview lagi
jalan-jalan yang pernah kita lakukan gitu, yang pernah kita jalani gitu. Jadi untuk mensyukuri lagi, untuk nantinya ketika kita mulai lagi mendapat rintangan-rintangan baru tuh kita kayak, oh iya dulu aku pernah kok berhasil di titik itu, jadi di titik ini aku juga pasti bisa gitu. Jadi untuk mereview lagi, jadi self care buat aku penting banget Mbak. Ya. Apalagi ini ya Mbak, untuk sebagai penari sendiri tuh sebenarnya kan mungkin kalau yang nggak biasa nari itu malah jadi self care gitu buat orang-orang. Nah ini kan karena ini profesinya Mbak Asti nih yang sebagai traditional dancer. Nah itu kan jadinya mungkin self care-nya apa nih Mbak biasanya kalau Mbak Asti bentuknya? Kalau aku biasanya menikmati tarian itu sendiri, itu juga bisa menjadi self care-ku, karena ketika aku menari itu moodku membaik lagi Mbak. Jadi kayak terbawa dalam tarian, maksudnya kayak menikmati musik, menikmati setiap gerak yang tubuhku gerakan, misal kayak oh tanganku bergerak, kakiku bergerak seiring dengan musik gitu. Jadi kayak meditasi, itu kayak meditasi. Sedangkan kita tahu bahwa tarian Jogja itu kan tarian yang halus, yang pelan. Nah, itu yang kayak buat meditasi buat aku. Kemudian selain itu ngeteh Mbak. Jadi aku tuh seneng banget ngeteh. Jadi misal nih lagi full jadwalnya padat gitu, waktu mau berangkat latihan mampir dulu ke tempat yang sepi, maksudnya kayak ya kayak resto atau apa, tempat ngeteh yang sepi gitu, yang nggak bising gitu, cuma nikmatin teh anget aja. Jadi menikmati setiap tegukan gitu, kadang suka aku sendokin. Jadi kayak membebaskan pikiran sejenak gitu dari kesibukanku, dari beban, dari tanggung jawab gitu. Cuma sekedar 5 menit kan lumayan gitu, setelah itu udah fresh lagi gitu. Sama olahraga sih, pasti olahraga juga. Yang pasti gini Mbak, ketika kita, kalau aku ya prinsipku, kalau misal udah di kegiatan rutin itu harus punya satu kegiatan yang di luar dari rutinitas. Misalkan nih, kalau misal aku di tari, kemudian aku punya salon. Nah, ketika aku bosan nari, ya aku ngurus salon, ngapain, ditambah apa gitu. Kalau enggak olahraga, misal kayak bulu tangkis. Jadi sesuatu yang bukan rutinitas gitu. Ketika sudah jenuh dengan rutinitas, beri atau carilah kegiatan yang kira-kira membuat kita bahagia, tapi ke hal-hal yang positif juga gitu. Jadi olahraga kan tubuh kita juga jadi tambah sehat gitu kan karena olahraga, tapi juga di luar dari rutinitasku menari gitu. Jadi itu sih kalau aku self care versi saya. Berarti tadi kayak Mbak Asti berarti mencoba untuk mindful ya Mbak di setiap hal-hal kecil gitu kan. Kayak di dalam tari pun itu kan butuh memfokuskan iramanya gitu. Kita harus ikut nafas juga ya Mbak, latihan nafas biar lebih mengikuti irama tarinya, lagunya. Betul. Dan menari ya Mbak, itu juga olahraga itu. Karena kan tarian, durasi tarian ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, dan itu non-stop. Jadi kita harus gimana cara kita mengatur energi, bagi-bagi energi, kemudian atur nafas, berapa harus 70%, berapa 50%, biar dari awal sampai akhir tuh tenaganya porsinya sama ya gitu. Jadi itu juga tricky juga. Tapi asik. Tapi itu ya mindful di dalam 5 sensasi tubuh kita gitu. Jadi kayak nafas, terus kayak penglihatan juga, ya kan, terus indera-inderanya kita semuanya digunakan di situ. Betul. Oke Mbak. Nah kalau itu tadi tentang self care-nya yang dilakukan Mbak Asti. Nah terus Mbak, kalau pendapatnya Mbak Asti sendiri mengenai kesehatan mental yang ada di Indonesia tuh sekarang seperti apa sih Mbak? Kalau menurutku gini ya,
ini pendapat aku ya Mbak. Disclaimer dulu nih pendapat saya. Pendapatku sekarang tuh banyak orang-orang yang mengejar ekspektasi dari sosial media. Karena yang disuguhkan di sosial media kan yang bagus-bagus, yang ya benar sih, bagus, mewah, mahal, tapi kan kita harus tidak, jadi semua orang kayak berpatokan, oh cantik tuh kayak gini, oh sukses tuh kayak gini. Sebenarnya enggak gitu. Menurutku semua orang punya punya plus minusnya masing-masing dan punya punya keistimewaannya masing-masing. Jadi kembali lagi pada, oh ternyata ketika aku nyaman dengan diri aku, ketika aku bahagia dengan diri aku, berarti itu menurutku udah sukses dengan diri aku sudah sukses menjadi aku gitu. Hal-hal yang, ayolah kembali ke tolak ukurnya kita sendiri. Kemarin seperti apa, oh sekarang harus lebih baik, nggak usah menjadi seperti dia. Lebih ke, oh aku sudah berproses, aku sudah punya progres atas kehidupanku, itu pun juga menurutku udah satu kesuksesan sendiri untuk masing-masing individu. Jadi nggak perlu menjadi orang lain untuk kita menjadi sukses gitu sih. Ya Mbak, benar. Berarti apa ya, banyak orang-orang yang mungkin masih terfokus sama membanding-bandingkan diri kita dengan ini ya Mbak, sosial media gitu ya. Mungkin kita jadi ke distract gitu sama yang harusnya kita fokus ke diri kita sendiri, ke perbaikan diri kita sendiri gitu setiap harinya, tapi malah akhirnya ke distract nih sama yang ada di sosial media gitu ya Mbak. Malah betul. Jadi terpaku ke sana. Iya. Betul. Benar. Jadi nggak kayak kurang lebih kayak kita mensyukuri setiap langkah yang pernah kita lalui gitu. Kita proses kita menjadi pribadi yang lebih baik, versi kita gitu, bukan versi orang lain. Mbak, nah kalau ini Mbak, ini kan kita lagi pandemi nih Mbak. Nah pandemi sendiri tuh berdampak nggak sih Mbak ke kehidupannya Mbak Asti? Mungkin ada nggak perubahan dari sebelum pandemi sampai yang sekarang ini masih pandemi? Iya, kalau untuk profesi jelas terdampak ya, karena sebagai penari kita udah nggak bisa melaksanakan pertunjukan secara offline, banyak event-event yang di cancel kayak gitu. Tapi yang bikin ini adalah aku jadi lebih lebih gimana caranya biar aku tetap produktif gitu. Jadi memacu diriku sendiri untuk apa nih yang bisa aku lakukan sekarang supaya aku nggak cuma nganggur-nganggur aja di rumah, nunggu job atau nunggu pelanggan. Aku harus menjemput bola gitu. Jadi sekarang aku ada kelas tari online juga. Ini juga sesuatu yang baru karena nari kan harus berhadapan gitu, dan offline, ini harus dilaksanakan secara ini harus dilaksanakan secara online gitu. Awal-awal trial and error juga, cuma semakin kesini jadi ada evaluasi lagi, jadi tambah nyaman lagi dengan treatment ini gitu. Itu sih Mbak. Kalau berpengaruh, jelas berpengaruh banget, karena yang tadinya kita full ketemu teman-teman tuh bebas, sekarang dibatasin. Kalau latihan pun juga pakai masker, yang namanya nari pakai masker gelap gitu kan. Iya benar. Tapi ya gimana lagi, karena sekarang kondisinya seperti ini dan kita harus menjaga satu sama lain kan Mbak. Itu. Iya benar Mbak. Ya, Mbak ada yang bilang Kak Asti bikin vlog tari dong, waduh. Mungkin habis ini ya Mbak. Iya, insya Allah sudah ada rencana, semoga segera terlaksana. Udah ada rencana, insya Allah. Itu dia. Pasti Mbak, aku nungguin juga nih Mbak. Nah, kalau tadi kan berpengaruh ke pekerjaannya Mbak Asti. Nah, tapi ada nggak sih pandemi ini yang sampai mempengaruhi ke kondisi mentalnya Mbak Asti sendiri mungkin?
kalau buat aku sih enggak, alhamdulillahnya enggak, karena ya kita apa ya, dimana kita sedang uh, apa istilahnya, ya udah, misal kita lagi di musim kayak gini, ya carilah kebahagiaan di sini gitu, apapun. Kalau misal memang lagi nggak boleh ketemu siapa-siapa, ya cari tempat yang sepi yang buat kita bahagia, maksudnya kayak uh, tetap menikmati apa yang ada aja, cari kebahagiaan buat diri kita, supaya kita tuh nggak stres, supaya kita tuh nggak kayak putus asa, aduh nggak boleh ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan, nggak dapat pemasukan, misalnya seperti itu. Ya kita olah lagi pikiran kita, olah lagi hati kita, supaya kita tetap, oh ya memang sekarang lagi musimnya seperti ini, orang-orang juga sedang merasakan hal yang sama dengan aku nggak sendirian gitu, dan aku tetap harus survive nih di masa seperti ini. Gimana caranya aku survive? Kalau misal aku hanya pasrah-pasrah aja, pasti aku akan stres, akan nggak kuat, nggak ada kegiatan, misal seperti itu. Jadi lebih ke kita mengolah mindset kita, mengolah hati kita, gimana caranya supaya kita tetap survive, kita tetap bahagia. Toh juga semua merasakannya, nggak cuma aku sendiri, nggak cuma siapa gitu kan, semuanya juga terdampak. Tapi yang lain juga bisa survive, saya juga harus bisa survive, seperti itu. Iya Mbak, bener banget. Memang apa ya, pandemi ini bahkan nggak cuma di Indonesia Mbak, semua dunia bahkan ini Betul. terdampak sih sama pandemi ini. Dan gimana caranya kita yang harus pinter-pinter punya apa ya, alternatif lain gitu, kita harus kreatif, gimana caranya kita harus tetap survive gitu ya Mbak. Iya Mbak. Oke, nah terus nih Mbak, ini kan self Iya. care nih kerat apa, erat kaitannya ya Mbak sama self love gitu. Nah, kalau pendapatnya Mbak Asti sendiri nih, self love tuh apa sih Mbak definisinya? Kalau mencintai diri tuh apa sih Mbak definisinya dari self love? Iya. Oh, hmm, kalau buat saya mencintai diri sendiri itu ya kita percaya akan kemampuan kita, kemudian selalu berprasangka baik dengan kita, bahwa kita tuh bisa kok, aku tuh bisa, aku bisa menjadi lebih baik, aku nyaman dengan diri aku, dan aku mau berjuang untuk yang terbaik untuk diri aku, yang pasti berprasangka baik. Ketika kita menjalani apapun itu, uh, ketika kita punya prasangka baik dengan diri kita, pasti kita akan melakukannya juga yang terbaik. Jadi ketika dan lagi nih, misalkan sudah melakukan yang terbaik, nanti apapun hasilnya, ya percaya aja bahwa saya sudah melaksanakan yang terbaik, apapun hasilnya. Kalau misal pun itu kurang memuaskan, oh ya dievaluasi lagi, apa sih yang kurang dari aku gitu. Yang pasti kita percaya pada diri kita bahwa kita tuh bisa, bahwa kita itu baik, bahwa kita itu uh, bermakna. Nah, ketika kita punya keyakinan itu di diri kita, pasti kita akan nyaman dan kita akan lebih mencintai diri kita. Menurutku itu sih Mbak. Jadi Ya Mbak, bener banget. jadi apapun itu, ketika kita sudah berprasangka baik dengan diri kita, ya gitu. Semua bisa diatasi ya Mbak kalau kita udah Iya. ini berprasangka baik. Jadi Iya, bener banget. setiap orang Setuju Mbak. pasti punya keistimewaannya masing-masing kok. Tinggal kita aja yang mencari di mana sih letak keistimewaan kita gitu. Nggak, iya, manusia nggak ada yang sempurna. Kadang apalagi orang namanya Wang Sinawang ya, kalau di orang Jawa ya. Jadi ngelihat, wah orang lain enak ya hidupnya, padahal kita nggak tahu perjuangan dia, mungkin bangun pagi banget, sebelum kita bangun mereka udah kerja. Nah gitu. Jadi jangan 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 membanding-bandingkan kita. Boleh sih membandingkan, tapi jangan yang
wah dia mah enak, bisa gini, aku bukan kayak gitu, tapi oh dia kok udah sesukses itu, apa sih rahasianya? Itu oh dengan cara dia, coba deh diterapin ke aku, bisa nggak? Kalau nggak bisa, oh disesuaikan dengan kehidupanku gitu. Sesuaikan sama kemampuan kita juga ya Mbak. Betul, betul. Jadi intinya melakukan yang terbaik lah untuk diri kita. Iya Mbak, setuju banget sama definisinya dari Mbak Asti nih. Nah Mbak, ini kan apa ya, self care ini kan ada beberapa areanya gitu. Jadi kayak nggak cuma fisik aja, tapi ada emosional juga, ada sosial juga, ada spiritual dan mental self care gitu. Nah, ada nggak sih Mbak pedoman dari mungkin dari falsafah Jawa atau apa yang jadi ini apa pedomannya Mbak Asti gitu? Hmm, ada Mbak, ada namanya Mm-mm. eh kauroh, apa sih? Kauroh juga, sorry, apa sih namanya ya? Eh Sifat satrio gitu ya, sifat kasat kesatria di Jawa. Itu juga di filosofi Joget Mataram juga. Itu namanya nyawiji, greget, sengguh, oramingko. Jadi ada 4. Nyawiji, greget, sengguh, oramingko. Jadi nyawiji itu fokus, fokus menjadi satu gitu. Jadi kita fokus pada diri kita, fokus pada apa yang akan kita jalankan, fokus pada suasana yang sedang kita hadapi gitu. Kemudian greget semangat, kita dalam melakukan apapun itu harus semangat, harus total, harus all out, total all out gitu ya. Apapun yang rintangan di depan kita, ketika kita sudah siap, kita sudah prepare semuanya, kita udah istilahnya mengusahakan yang terbaik, nah tinggal semangat nih. Kemudian sengguh atau ketika percaya diri gitu ya, percaya diri, tapi jangan tidak kepedean, tidak terlalu over percaya diri, percaya pada diri sendiri bahwa kita tuh bisa, kita tuh baik, kita sudah menyiapkan yang terbaik. Kemudian oramingkoh atau tidak takut dengan halangan, karena kita sudah ya yang namanya hidup pasti berproses, ada naik turunnya, pasti ada rintangannya, tapi ketika kita sudah yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa, pasti kita akan bisa melewatinya itu gitu. Wah itu filosofisnya dalam juga ya Mbak. Ya, itu juga ada di watak satrio sama filosofi Joget Mataram. Nah itu Nanti googling sendiri ya Mbak. Iya. Ya itu ada itu. Oke, berarti tadi ada 4 ya Mbak. Ngawici, greget, sengguh, oramingko. sama oramingko. Iya. Itu berarti tadi kita harus fokus sama satu tujuan gitu, nggak boleh double gitu ya Mbak. Yang penting tujuannya mana itu yang harus dijalani gitu ya Mbak. Terus juga kita harus greget tuh sepenuh hati atau all out gitu ya Mbak. Kalau misalnya udah dipilih ini, ya kita harus fokus gitu ya Mbak. Sama terus yang sengguh tadi, kita harus percaya diri tapi nggak boleh kepedean dan terlalu jumawa gitu ya Mbak. Iya. Terlalu kayak sombong gitu mungkin. Tetap harus rendah hati gitu ya Mbak ya. Sama kita nggak boleh orak mingkuh, itu tidak takut dengan halangan. Walaupun ada halangan yang terjadi di depan, kita harus tetap percaya dan yakin kalau kita tuh bisa gitu ya Mbak ya. Betul Mbak Olga. Nah, ini keren banget sih Mbak Asti, nih filosofisnya Jawa banget gitu ya Mbak. Iya masalahnya kalau dari gimana soalnya emang dari kecil
Dari aslinya mana sih Mbak? Mbak Ah, Mbak Asti nih dari aslinya Jogja apa mana nih Mbak? Heeh. enggak, saya aslinya Temanggung, Jawa Tengah. Oh, Keluarga ada baru tahu Mbak. ada Tak di pikir orang Temanggung. Jogja. Keluarga ada di Temanggung semua. Ini kebetulan lagi di Temanggung Oh, karena masih suasana Lebaran. iya. Iya. Oh ya, ini buat teman-teman, ini ada banyak nih Mbak, ada 21 orang yang nonton. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga bagi yang merayakan dan juga kemarin merayakan kenaikan Isa Al-Masih gitu. Iya. Masih Mohon maaf lahir temanya Lebaran ya batin. Mbak. Iya, Mohon masih. maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir batin dan semua teman-teman yang ada di live ini. Mm-mm. Oke Mbak, nah ini kan tadi udah nih tentang apa ya, uh, self care yang tadi ada beberapa area Mbak. Ini sepertinya koneksinya aman nggak nih Mbak Asti? Kita tunggu dulu ini kok muter-muter ya. Cek, cek. Mbak Asti. Halo? Oke. Iya, oke. Mbak Astinya terpental kembali. Bentar. Di-invite lagi nih. Sorry Mbak ke close. Nah, Tadi ke close. Saya iya panik. Mbak. Tenang aja Mbak. Aman Mbak. Ini Iya, masih masih bisa masuk lagi, join lagi. Oke, burem tempat Mbak Asti. Ini gimana teman-teman? iya, ya. Apakah masih burem? Sorry. Kok di aku muter lagi nih? Nah, Mohon cek Mbak. maaf. Ya, Oke, nah ini udah kembali lagi Mbak Astinya. Nah, oke Mbak, kalau menurut Mbak Asti, seberapa penting sih kita ngelakuin self care di tengah-tengah kesibukan kita gitu? Mungkin ada yang sambil kuliah, atau ada yang sambil sekolah, atau yang sambil kerja gitu. Seberapa penting sih Mbak sebenarnya kita harus ya, ngelakuin self care ini Mbak? ya. Penting banget ya Mbak, karena ketika kita melakukan self care, ritual self care gitu ya, berarti kita memberikan jeda atau memberikan ruang untuk diri kita sendiri untuk bahagia gitu. Jadi ketika kita self care pasti akan mencari yang bahagia-bahagia gitu kan. Kemudian kita bisa menengok lagi nih langkah kita sejauh mana. Oh ternyata aku sudah berjuang sejauh ini ya, ternyata ya nggak kerasa gitu. Oh ternyata aku sudah melewati rintangan ini, rintangan A, B, C. Ternyata tuh bisa ya, jadi akan menambah uh, kepercayaan lagi pada diri kita bahwa ternyata tuh aku bisa loh. Ternyata tuh selama ini tuh yang aku kira aku belum apa-apa dari orang lain, ternyata progresku sudah jauh gitu. Jadi yang pasti itu memberikan ruang untuk kita bahagia dan kembali lagi melihat uh, seberapa hebatnya kita gitu, sudah berjalan, sudah berproses sejauh ini gitu. Jadi buat aku penting banget untuk itu Mbak, untuk Nah, mengembalikan ini lagi energi. ada yang nanya nih Mbak. Iya ya. Iya, untuk jeda sejenak gitu ya Mbak, untuk apa ya, melihat, introspeksi diri. Ini ada yang nanya, self care itu samakah dengan introspeksi Mbak? Nah, mungkin uh, salah satunya ya Mbak. iya. Jadi menurutku ketika self care pasti di dalamnya akan ada introspeksi, karena ketika kita, menurutku ya, kalau self care versi aku adalah sesuatu yang tenang, sesuatu yang damai. Ketika kita tenang, pasti kita akan mengintrospeksi diri, apa sih yang selama ini sudah aku lakukan, eh, progres apa yang sudah aku capai, kesalahan apa yang kemarin sempat aku lakukan, apa perbaikan-perbaikan untuk aku gitu. Jadi buat aku self careku di situ ada introspeksi diri sih Mbak.
Oke, kalau menurutku nih Mbak, aku sempat ngeliat dari artikel gitu kan. Nah, self Iya. care itu kita dimana melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan energi di dalam diri kita Mhm. supaya kita dapat berfungsi dengan baik secara fisik Mhm. dan mental Mhm. gitu. Jadi dampaknya ini ya untuk meningkatkan produktivitas kita, terus juga Betul. meningkatkan kebahagiaan. Karena self care ini kan bagian dari self love dan ini juga Iya, bisa mengurangi stres atau mungkin kecemasan yang sering muncul kalau malam gitu ya Mbak. Apalagi betul kalau betul. misalnya kita yang mudah overthinking nih. Nah, ini bisa Nah, dilakukan nih self iya, care-nya gitu ya Mbak. Nah, betul betul. self care-nya sendiri ini juga bisa berupa macam-macam ya Mbak jenisnya. Mhm. Kayak ada dari self care fisik, itu misalnya Mhm. contohnya kita bisa ngelakuin yoga atau mungkin kita bisa olahraga atau exercise Iya. gitu ya Mbak. Terus Mhm. kalau misalnya self care emosional kita bisa menulis jurnal gitu. Mhm. Terus juga meditasi kayak tadi yang Iya. disampaikan oleh Mbak Asti juga. Terus juga kita bisa meluapkan emosi dengan seni misalnya melukis atau kita mungkin juga bisa melukis gitu, mewarnai atau mungkin juga bisa masak gitu. Mhm. Terus juga ada spiritual self care buat yang mungkin Mhm. beragama bisa Iya. berdoa aja tuh kadang Iya. di semua tempat itu bisa dilakukan dan itu Betul apa ya betul. membantu kita lagi untuk ingat dan fokus gitu ya Mbak untuk Iya. menenangkan diri juga gitu. Mhm. Mhm. Itu terus juga kita bisa kembali ke alam gitu menikmati indahnya pemandangan atau mungkin kita bisa kabur sebentar gitu ke pemandangan yang deket-deket kota kita gitu ya Mbak biar Iya. nggak kena ini kita masih nggak boleh kemana-mana kita harus Iya. di rumah juga tapi agak jenuh tapi ya mau di gimana lagi ya Mbak kita harus Iya. apa pinter-pinter cari caranya juga terus nah Betul. buat yang suka baca nih juga bisa nih self care termasuk yang intellectual self care jadi teman-teman bisa mempelajari skill baru gitu bisa mempelajari bahasa baru mungkin Mhm. atau mungkin juga bisa apa ya mendengarkan podcast gitu nah itu bisa dapat Mhm. insight tuh dari situ kita jadi Betul. menambah pengetahuan kita juga Betul gitu betul betul nah Mbak. teman-teman juga bisa juga melakukan social self care. Nah, social self care ini misalnya kayak kita berkumpul dengan teman, baik itu virtual maupun offline gitu kalau udah bisa, tapi dengan mematuhi protokol ya Mbak. Terus juga bisa berkumpul bersama keluarga. Ini salah satu social self care dan juga sama sensory self care. Jadi ini jenisnya tuh Mhm. kayak kita meningkatkan lagi kembali lagi ke indera kita. Jadi melalui mungkin membakar lilin yang ada aromanya. Nah, itu kan buat meningkatkan indera penciuman kita gitu. Terus juga Iya. kita mendengarkan musik atau lagu-lagu gitu. Nah, Mhm. itu bisa teman-teman lakukan nih. Nah, ini Iya. apa nih, Mbak? Ada yang komen juga, Alhamdulillah tiba-tiba muncul live IG ini. Saya sedang sangat membutuhkan sentilan untuk diri yang cukup lama stuck, nggak bisa lanjutkan revisian disertasi. Oke. Semangat yang sedang Semangat buat berproses. iya. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Mbak. Mhm. Kak, gimana caranya menstabilkan emosi di saat aktivitas yang padat? Nah, ini kalau Mbak Asti gimana, Mbak? Ya, kalau saya banyak ya, misal kayak pada suatu ketika gitu lagi di proses nari kok ada suatu kabar atau keadaan yang membuat saya bete gitu, yang membuat saya bad mood gitu. Nah, saya berpikir gini, ya saya sedang bekerja, saya harus profesional, jadi apapun yang terjadi saya harus melakukan yang terbaik versi kerjaan saya. Ketika di tengah jalan ada kayak halangan gitu, ya apa ya, ya ubah dulu mindsetnya, ubah dulu perasaannya, sehingga aku harus profesional. Seperti apa sih tingkatan profesional suatu profesi kan berbeda-beda ya. Misal kayak oh saya lagi di photoshoot, dibutuhkan ekspresi yang selalu seneng. Di tengah-tengah kok ada suatu kabar yang buruk atau membuat kita bete gitu, ya carilah
eh, apa pikirkan hal-hal yang membuat kita selalu senang. Jadi hal-hal itu dikesampingkan dulu. Pikir nanti ketika kerjaan Hmm. kita udah kelar atau udah beres. Fokus dulu pada apa yang sekarang sedang dilakukan dan uh, goalnya tuh harapannya apa. Nah, kita selalu kalau aku selalu berpacu pada itu. Oh, saya diharapkan untuk selalu senang, ya berarti kadang gitu, kadang saya mengesampingkan dulu hal-hal yang membuat kerjaan saya agak runyem gitu ya Mbak. Jadi tetap fokus pada pada apa yang sedang dilakukan gitu. Kalau saya sih seperti itu, tapi memang itu kan setiap orang berbeda-beda. Kadang ada yang Iya. dengan pelampiasannya, oh aku harus makan ini nih biar moodku atau iniku balik lagi. Cuma kalau kalau saya lebih ke yuk pikirkan yang seneng-seneng supaya kerjaan ini cepat selesai. Kemudian baru bisa kita mikir yang lain gitu. Iya bener Mbak. Apalagi kalau misalnya memungkinkan, mungkin emosinya nih dinetralkan dulu gitu ya Mbak. Atau Betul, kalau misalnya iya. mungkin diluapkan dulu. Atau Heeh. apa ya, misalnya ditulis dulu nih apa yang menjadi Iya. pikiran kita saat itu. Nah nanti baru di breakdown kalau misalnya Iya, aktivitasnya sudah memungkinkan gitu ya Mbak. Baru betul. dicari gimana pemecahan masalahnya nih Betul, gitu. betul. Iya, jadi semua ada. Menurutku semua ada waktunya gitu. Ketika waktunya bekerja ya fokuslah bekerja. Apapun yang terjadi, jangan sampai mungkin kalau berpengaruh di kerjaan dikit aja. Jangan banyak-banyak karena ketika apalagi pekerjaan kita menyangkut dengan orang lain. Nah, orang lain kan kadang butuh keprofesionalitasan kita ya, nggak mau tahu apa masalahmu, apa pikiranmu, kadang orang lain nggak mau tahu gitu. Jadi hal itu perlu kita apa olah lagi gimana cara kita membagi mood, membagi prioritas, mungkin lebih ke seperti itu ya Mbak. Iya bener. Berarti kayak satu-satu ya Mbak fokusnya kayak Iya, tadi. iya, Pedomannya kita nggak boleh double-double nih, satu aja iya, dulu gitu, nggak boleh betul, betul. multitasking karena kadang pikiran yang kepecah tuh bikin kita jadi nggak full ini ya Mbak, nggak Iya, sepenuhnya iya, nggak apa ya, total. melakukan yang terbaik, iya nggak total. Betul, betul. Heeh. Oke, nah terus nih Mbak, sejauh apa sih Mbak tari tradisional ini mempengaruhi kehidupannya Mbak Asti gitu dalam segala aspek? Ya, menurut saya sangat berpengaruh ya Mbak, karena jadi yang namanya nari kan butuh kesabaran. Jadi pembawaannya pun jadi, ya mohon maaf kalau yang bersinggungan dengan saya kok orangnya lemah, lemah, maksudnya kayak yang ngomongnya begini gitu. Ya menurut saya itu pengaruh dari saya berkesenian di tari, kemudian uh, di tari saya jadi tahu yang namanya tata krama, unggah-ungguh sopan santun, karena kan kebetulan juga guru-guru saya kan sudah sepuh-sepuh, jadi gimana berkomunikasi dengan beliau, bagaimana memperlakukan beliau seperti itu. Jadi banyak banyak hal yang saya kira itu pengaruh dari tari. Kemudian ada lagi itu proses untuk pengendalian emosi. Karena itu lagi, kembali lagi di yang saya ceritakan tadi, keprofesionalitasan seorang penari. Kalau di panggung penonton nggak mau tahu masalah si penari apa gitu, maunya melihat suatu sajian tari yang menarik, yang bagus, yang me, memancing perasaan penonton gitu kan. Jadi di Iya, situ saya harus harus belajar untuk mengendalikan ketika saya lagi sedih, lagi marah, itu di panggung ya di panggung. Keluar panggung baru baru saya bisa memikirkan hal-hal itu. Tapi ketika di panggung nggak bisa. Di panggung harus profesional gitu. Harus harus senyum, harus ketika mungkin lagi kasmaran misalkan, tapi tariannya harus sedih. Ya sedih. profesional, kita harus memikirkan hal-hal yang sedih supaya memancing emosi penonton pun juga ikut sedih
gitu. Jadi pengendalian emosi itu juga saya dapatkan di tari, dan ini saling menghargai. Jadi kadang ada yang lebih tua dari saya tapi dia baru belajar tari. Ya walaupun saya lebih dulu belajar tari, tapi kan saya juga perlu menghormati dia yang lebih tua. Jadi gimana cara komunikasi agar agar misal dalam sistem pembelajaran tidak terlalu menggurui atau tidak terlalu apa namanya eh, kayak di Sok tahu apa gitu ya Mbak jatuhnya ya Mbak. kayak sok tahu gitu, tapi kita tetap tetap bisa bisa menghargai satu sama lain, tapi pembelajaran itu masuk kayak gitu. Jadi gimana cara komunikasi, kemudian menghargai, mungkin mungkin ketika oh saya mendapat kesempatan pentas di sini, sedangkan senior saya belum. Nah itu terus kadang ada yang kayak wah seneng ya, ya, ya kan rezeki masing-masing. Nah kayak gitu. Jadi kita tetap menurutku ya tetap jangan sampai ketika ketika kita ada di atas kita terlalu menikmati fasilitas yang ada di atas gitu. Kadang juga tetap butuh balik lagi, jangan turun lagi untuk apa, untuk supaya hidup kita nggak jadi roller coaster gitu menurutku. Jadi Iya. cara mengatur itu ya kayak mengatur emosi ya, karena ketika kita di atas kan pasti kayak wah seneng ya kamu banyak dikenal banyak apa ya, ya itu juga berkat mereka Bonus ya penilaian Mbak. mereka juga gitu kan terhadap saya gitu. Saya hanya melakukan apa yang saya suka. Eh, Tentang orang lain bisa menerima atau tidak kan itu kan penilaian orang lain gitu. Itu sih Mbak Tetap, yang saya iya bener, dapatkan. tetap down to earth ya Mbak. Tetap harus Insya Allah, dan apa ya, iya, humble gitu loh Mbak. insya Iya. Allah ya Nah memang mungkin apa, karena menurut saya gini, tanpa adanya mereka yang memberi penilaian pada saya ya iya. apalah saya gitu kan. Jadi ya saya seperti ini tidak tidak serta merta karena saya sendiri semuanya, karena saya kan enggak, banyak banyak orang-orang di belakang saya yang juga menjadi pendukung saya gitu. Jadi kalau wah kamu hebat ya, hebat juga karena mereka-mereka yang ada di belakang saya gitu. Oke nih Mbak, terus mungkin dari teman-teman di sini pengen tahu nih Mbak, pengalaman puncak dalam menari apa yang paling nggak terlupakan nih Mbak, Mhm. panjang perjalanan Eh, hidupnya Mbak Asti ini. Ya, ini mungkin cerita yang sudah saya ceritakan di mana-mana gitu. Saya bisa menarikan tari Golek Lambang Sari waktu uyon-uyon Adiluhung Sloso Wagen di keraton, karena yang saya bikin puas adalah prosesnya. Proses saya mencari, walaupun belum sempurna, belum seperti yang diinginkan, tapi saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah mengusahakan yang terbaik versi saya gitu. Ketika ada kesempatan untuk berlatih ya berlatih. Ketika sudah hamin berapa menit, ya ya saya fokuskan untuk yuk udah saatnya. Dari proses-proses kemarin yang sudah saya lewati ya ini gongnya gitu. Jadi jadi yang bikin saya puas adalah prosesnya. Proses saya mencari kepercayaan diri saya, karena di situ saya tampil sendiri, ditonton orang-orang yang hadir di keraton, yang hadir di YouTube gitu, yang hadir di live streaming, dan sampai sekarang juga masih jejak digitalnya masih terpampang nyata di YouTube keraton gitu. Ya, proses saya mencari kepercayaan diri bahwa yuk saya bisa. Nah, itu. Hal itu yang membuat saya puas gitu, Mbak. Nah itu berarti pengalaman yang nggak terlupakan ya Mbak. Nggak terlupakan karena itu.
harus menarikan tarian yang lama sendiri, semua mata tertuju padaku gitu, mencari mencari kepercayaan dirinya itu yang agak yuk bisa yuk, nah itu yang kayaknya aku belum cukup ilmunya tapi kenapa aku sudah ditunjuk gitu. Oh berarti mereka-mereka yang menunjukku sudah menilai Mempercayakan. bahwa iya, menilai bahwa saya mampu. Jadi jadi kenapa ketika orang lain percaya aku mampu, kenapa aku sendiri meragukan kemampuanku gitu. Jadi yuk semangat semangat gitu. Jadi proses itu yang bikin saya inget sampai sekarang. Ini jadi apa, bahan pembelajaran juga ya Mbak buat teman-teman di sini, biar nggak apa ya, mungkin banyak dari kita yang merasa kita masih belum cukup gitu. Bahkan aku sendiri nih Mbak, kayak di titik ini aku masih melanjutkan studi juga, kadang merasa aduh aku bisa nggak ya, kayak sanggup nggak ya gitu sampai akhir gitu. Jadi mungkin ada rasa kayak apa ya, masih ragu gitu, kita kayak merasa belum cukup gitu ya Mbak ilmunya. Tapi orang-orang itu mungkin udah mempercayakan juga, udah apa ya, melihat bahwa kita tuh sebenarnya mampu. Mampu, Berarti betul. memang harus dari kita sendiri juga yang harus Iya. bisa menyemangati dan memotivasi diri sendiri gitu ya Mbak. Mhm. Sama ini Mbak, aku juga pernah nih kayak aduh aku mau nyelesain kuliah, aduh susah banget ya. Tapi kadang suka mikir gini, orang lain aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Orang lain banyak yang udah lulus, udah banyak banget loh yang udah apa namanya melewati titik itu. Masa aku kayak gini aja dah nyerah, kadang kayak gitu. Buat matik semangatku sendiri nih Mbak, buat yuk bisa bisa orang lain aja bisa gitu. Iya itu lagi. Nah ini Mbak, pertanyaan mungkin yang terakhir gitu ya Mbak, pertanyaan terakhir dari kita gitu, mungkin ada nggak sih Mbak tips mungkin buat teman-teman di sini yang pengen menjadi seorang traditional dancer seperti Mbak Asti ini, apa rahasianya apa sih Mbak gitu? Yang selalu saya ceritakan juga. Jadi hargailah proses. Karena saya di sini pun juga menurut saya bukan yang terbaik, bukan gitu. Banyak juga teman-teman saya yang lebih baik dari saya, tapi yang saya tekankan adalah hargailah proses. Ketika pentas, kemudian hmm, penilaian orang itu adalah bonus. Jadi ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kok ternyata belum saatnya pentas, oh memang belum saatnya. Berarti saya harus lebih belajar lagi gitu. Kemudian jangan jangan puas dengan satu pencapaian. Karena masih banyak lagi pencapaian-pencapaian yang sebenarnya diri kita tuh mampu. Jadi ketika sudah misalkan sudah berhasil di satu titik, yuk belajar lagi, menyelam lagi. Nanti akan ada saatnya kita di atas lagi, tapi lagi-lagi jangan puas dengan suatu pencapaian karena yang namanya belajar itu nggak ada batasnya ya Mbak ya. Jadi Iya benar Mbak. pun saya sekarang masih masih belajar, masih belum sempurna, jauh dari kata sempurna, tapi ketika kita mau berproses, mau belajar, mau mendengarkan kritik, mau mengintrospeksi diri, kembali lagi berkaca pada diri kita udah seberapa sih kemampuan kita gitu, itu yang harus menurut saya itu harus banget karena menari itu masalah selera. Seni itu kan selera, jadi nggak ada habisnya kok selera orang itu. Kita harus mencari terus. Kadang di selera A udah banyak nih yang seneng gitu. Nanti kan lama-lama juga bosen juga. Harus mencari A plus plus lagi kayak gitu. Jadi jangan berhenti mencari dan hargailah proses gitu.
Ini berarti sekaligus jadi closing statement-nya Mbak Asti nih ya. Berarti hargailah proses dan juga jangan apa ya, jangan puas cuma di satu pencapaian nih, tapi kita harus selalu misalnya gelas kita satu udah terisi penuh nih, kita harus siap untuk mengosongkan gelas lagi untuk memenuhi gelas kita yang lainnya ya Mbak ya. Betul, betul. Iya, Mbak, betul banget. Oke. Ada tambah lagi nggak Mbak? Udah sih cukup itu. Iya. Oke, ini terima kasih banget Mbak Asti untuk oh iya jangan lupa syukur nih Mbak, ada yang nambahin jangan Oh lupa iya, syukur. jangan lupa bersyukur. Betul Terima sekali. kasih yang Makasih juga, mengingatkan. makasih juga Mbak Olga. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya kalau Iya, tadi beberapa kali sempat keluar-keluar gitu karena niat jaringan ya hati Mbak. mau enggak niat hati mau baca komen ternyata ke Scroll. swipe Oh, gitu. Jadi lah hilang mana nih? Jadi mohon maaf iya Mbak. kalau ada terkendala di tengah-tengah kita live. Iya Mbak, nggak apa-apa, dimaklumi Mbak, ini karena kita kan juga semuanya online ya, jadi Iya. ya ini aku pokoknya terima kasih banget Mbak Asti sudah bersedia meluangkan waktunya dan sharing tentang self-care-nya dan juga macam-macam tadi kita udah bahas dari awal sampai akhir ini udah nggak terasa loh Mbak, udah 1 jam. Iya ya. Kayaknya masih banyak yang perlu dibahas lagi nih Mbak. Iya, terima kasih juga buat Mbak Olga udah memandu acara kita hari ini, malam ini. Semangat Mbak Olga buat Iya Mbak, apa studinya. S2-nya. Iya, Thank you S2-nya. Mbak Asti. Semoga cepat Semangat juga. kelar dan Amin. mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, thank you Mbak Asti. Mohon maaf juga kalau misalnya dari awal sampai akhir ada salah-salah kata yang nggak disengaja maupun yang disengaja. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, ini mungkin aku juga mau ngingetin sebentar nih Mbak, kalau misalnya kita masih ada giveaway sampai nanti jam 10 malam, jadi buat teman-teman yang pengen dapat giveaway berupa buku, kita punya 2 buku untuk 2 orang pemenang nih Mbak. Jadi, gampang banget caranya, tinggal cek aja, nanti di postingan yang ada giveaway 4.000 follower itu, nanti teman-teman tinggal nulisin aja self-care-nya apa sih. Nah, ini kan tadi Mbak Asti udah cerita tentang self-care-nya dan 2 orang kemarin kita juga sudah sempat ada self-care juga dari dosen dan juga dari Bookstagrammer. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu nih ke ruang berproses apa aja self-care-nya gitu. Thank you banget Mbak Asti, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Sami-sami. Mohon maaf lahir batin ya Mbak dan semuanya. Iya Mbak. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Selamat malam. Dah. Dadah Mbak.